Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kepada Nabi Ibrahim bagaimana mendapatkan athar yang baik. Athar yang baik. Maksudnya ini bagaimana kita hidup tidak mengandalkan umur tak semata, tapi Bapak, kita belajar selain diri kita ada amalan yang tidak bisa hilang, tidak lenyap, yakni athar, bekas, baik bekas tangan tak, bekas-bekas tulisan tak, bekas kaki tak. Ini masjid Pak, bekasnya orang soleh, kumpul batu, kumpul besi, lalu jadilah masjid ini. Orangnya sudah meninggal, tapi selama masjid ini ada, masih bermanfaat, masih dihitung dirinya hidup di dunia ini dalam bikin amalan, itu disebut dengan athar. Anak-anak, Bapak Ibu, itu adalah athar kita sebenarnya, karya-karya manusia yang masih dinikmati orang kalau dia sudah meninggal. Mengokohkan akidah, karena ini kunci Pak. Akidah yang kokoh, salah satu kegemarannya orang yang berakidah memperbanyak amal, memperbanyak ibadah yang bergairah. Karena itu hidupnya rugi kalau dia tidak bikin amal. Karena itu maaf Pak, saya pribadi itu banyak belajar dari Kiai Mat Dahlan. Beliau itu pendek umurnya, tapi beliau dikenang sampai hari ini karena beliau ajarkan satu teori, sering-sering ketemu dengan orang beriman, dan setiap ketemu orang beriman bicarakan sesuatu yang baik. Sudah bicarakan sesuatu yang baik, amallah yang baik. Itu saya ingat sekali itu pesan-pesan beliau. Seringlah ketemu orang baik, bicarakan yang baik, kerja yang baik. Itu saya Pak sering ketemu, ada dibicara yang baik, sudah bicara bikin amal, bikin amal. Dan sebaik-baik amal yang memiliki bekas yang tidak cepat habis. Kunci akidah, hasilnya ibadah. Akidah seperti akar pohon, batangnya ibadah, buahnya akhlak, daun dan rantingnya itulah muamalat. Siapa tokohnya ini? Nabi Ibrahim itu adalah sosok manusia yang diakui akidahnya yang baik oleh Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Akidahnya sudah steril Pak dari segala gangguan kerusakan. Kita belajar dari sini dengan ini. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh sudah ada contoh yang baik. Di mana? Pada diri Ibrahim. Contoh berakidah, contoh beramal. Sudah lebih 3000 tahun umurnya Nabi Ibrahim, masih disebut tadi maghrib disebut 8 kali kita sebut. Kenapa disebut Pak? Karena beliau orang yang punya athar yang baik. Atharnya banyak. Ka'bah itu athar, sa'i itu athar, kurban hari ini ribuan jutaan orang menyembelih,
Setiap orang menyembelih kurban, Ibrahim dapat athar karena keteladanan beliau. Beliau berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang meninggalkan nanti nama baik di belakang. Kalau sudah meninggal bukan habis Pak, disebut istilahnya orang Bugis dirampe madeceng. Dirampe-rampe, sebut kebaikannya. Maka Allah jawab ini, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami jadikan Ibrahim itu sidqin aliyya. Nanti disebut di bagian orang yang jujur, yang tinggi luar biasa, dan disebut nanti di bagian belakang Pak, akhir terus disebut sampai hari kiamat. Kalau umur tak yang diandalkan Pak 70 terlalu singkat. Kalau dapat 80, 100 terlalu singkat. Kita mau berumur secara umur hakiki, Pak, biarlah 70 tahun, 40 seperti Imam Nawawi 40 Pak. Tapi ada namanya umur maknawi. Umurnya tertulis 40, tapi bisa nanti tercatat, direkam oleh manusia, diingat oleh manusia sampai beribu-ribu tahun. Gimana caranya? Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Karena itu sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim salah satu doanya itu. Ya, di dalam surah As-Saffat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna kadzalika najzil muhsinin. Kami pasti berbuat baik kepada Nabi Ibrahim yang telah berbuat baik. Pasti beri. Ya, apa perbuatannya? Salah satunya ini dibawana wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nanti dia ada kebaikan meskipun sudah tidak ada fil akhirin. Di bahagian nanti hidupnya tetap dikenang, tetap dikenang, tetap dikenang. Ini ayah beliau Pak Dr. Mujahid itu terkenal sampai hari ini Pak, Kiai Abdul Jabbar Asiri, karena ada pesantren Kumbara. Itu asar beliau, karya beliau yang hari ini dinikmati oleh generasi-generasi di belakang. Ya. Karena itu ini ada ayat sering kita baca di surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini kami yang menghidupkan sesudah kematian. Kami hidupkan manusia ini sudah mati. Saya mati suatu saat, mati secara biologis. Tapi ada orang mati Pak, tidak mati amalnya, tidak berhenti catatannya. Sesudah dimatikan ada karya Allah. Wa naktubumu, kami juga catat. Apa yang dicatat? Dua Pak. Dua yang dicatat. Satu, ma qaddamu. Apa yang mereka perbuat terdahulu? Lalu ditambah wa asarahum. Asar. Ada asarnya Pak. Masjid itu asar, jalanan itu asar. Seperti di Muhammadiyah itu Pak, masjid-masjid itu lebih 13.000 di seluruh Indonesia. Bikin sekolah, bikin pesantren. Kami coba contoh itu. Ini yayasan yang bisa membooming karena karyanya, karena amalnya.
Kita sedang bangun masjid, suatu saat kita meninggal, Pak. Masjid itu kita sudah tidak ada, tapi jalan. Kelak, Pak, kita sudah meninggal, penghuni-penghuninya adalah orang soleh, ribuan orang generasi di belakangnya adalah umur manusia. Itu namanya wa atharahum. Kalau umur Pak 70 melawan umur terdahulu ribuan tahun, terlalu kecil, timbangannya sama. Umat Nabi Muhammad, Pak, ada namanya amal jariah. Amalnya mengalir, karyanya nama athar. Athar bekas yang pernah ada. Quran ini, Pak, dititip manusia, ini athar.